Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Minggu 6 Juni 2021 kita menghayati kasih dan persekutuan kita di dalam Tuhan demi kemuliaan nama-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menyanyikan pujian PKJ 126 ayat 1 dan 2, Hanyalah Yesus Juru Selamat. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia, terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadamu. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Jemaat Tuhan, saya panggil bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita bersama menyanyikan Muliakan Allah Bapa, Kidung Jemaat nomor 242, bait pertama dan bait yang keempat. Muliakan Allah Bapa, muliakan
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan Roh Kudus menyertai saudara semua yang bersekutu dalam nama Tuhan. Umat Tuhan, silakan duduk. Umat Tuhan yang selalu rindu firman Tuhan dan menaatinya, melalui tema kebaktian hari ini, yakni usaha manusia adalah mulia bagi Allah, kita diharapkan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan terus mengerjakan perbuatan baik, berbagi kasih, menolong sesama demi kehidupan sesama manusia. Kasih yang tulus merupakan jiwa dalam ibadah ritual maupun perilaku hidup sehari-hari yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengabaikan perbuatan kasih kepada sesama dengan dalih demi memenuhi tuntutan ritual agama. Umat Tuhan yang saya kasihi, kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 138, bait yang pertama dan ketiga. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Kini kekuatan dan besok harapan, hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Saudaraku, camkanlah nas Alkitab demikian ini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi
dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian juga Tuhan menuntun kita dengan roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin. Kita bersama-sama datang menghampiri Tuhan untuk menyatakan isi hati di dalam doa pengakuan dosa. Bapa Surgawi, sering kami merasa berada pada situasi sulit, sehingga sikap atau perilaku kami tidak menunjukkan identitas sebagai orang Kristen. Ampuni kami bila mana kami menjadikan bakti kami kepadamu ini hanya sebagai tradisi semata, sehingga makna ibadah yang sejati tidak kami lakukan. Dalam berbagai hal kami pun tidak menunjukkan perubahan hidup dan memberikan dampak bagi sesama kami. Mampukan kami ya Bapa untuk terus menyediakan hati bagi roh-Mu itu bekerja membarui hidup kami, agar kami teguh berpengharapan akan masa depan yang lebih baik, sehingga kami dapat melihat dan merasakan karya Tuhan yang begitu banyak dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ampuni kami. Amin. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 bait yang pertama dan bait yang kedua, Bila Ku Renung Dosaku. Ya
Tuhan, silakan bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah dari Tuhan sebagaimana diberitakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 yang demikian firman-Nya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 38 bait yang pertama dan kedua, Dosa Dunia Hapuslah. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah kupahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Umat Tuhan, silakan duduk. Sebelum Alkitab dibacakan dan renungan diberitakan, kita bersama datang kepada Tuhan memohon pertolongan Roh Kudus memimpin dan membimbing kita di dalam pemberitaan sabda Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang sungguh mengasihi kami dengan memberikan pemeliharaan yang penuh, baik bagi jasmani kami maupun rohani kami. Dan kami saat ini telah membuka hati kami dengan kerinduan kepadamu untuk mendengarkan sabda Tuhan dan bersiap sedia melakukannya di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab merupakan produk zaman masa lalu yang begitu jauh dari masa kini. Tetapi ketika kami tanpa pertolongan-Mu, maka tidak akan mampu menyelami apa yang menjadi maknanya. Karena itu tolonglah kami, beri kami urapan Roh Kudus, dalam terang Roh Kudus kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan,
melalui tulisan-tulisan Alkitab firman Tuhan. Dengan demikian, kami bersama-sama terus merasakan bimbingan-Mu di dalam setiap langkah kami, sehingga segala yang kami kerjakan berkenan kepadamu, membangun kehidupan bersama di tengah-tengah dunia ini, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Markus pasal yang kedua ayat 23 sampai pasal yang ketiga ayat 6. Judul perikop yang pertama, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Perikop kedua dengan judul Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki khotbah pada hari ini, khotbah dengan judul "Usaha manusia adalah mulia bagi Allah." Usaha, pekerjaan, perbuatan manusia adalah mulia bagi Allah. Baik, indah, sungguh-sungguh berharga di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara,
setelah terjadi perubahan dunia, gelombang revolusi industri di Eropa, diawali di Eropa, pernah orang berpikir bahwa kalau manusia itu siklus bekerjanya bukan hanya 6 hari, tetapi bisa 29 hari, lalu 1 hari istirahat, maka pastilah akan terjadi produktivitas yang tinggi. Karena orang pada waktu itu tidak bekerja hanya dengan tenaganya saja, tetapi sudah dibantu dengan mesin-mesin. Jadi mesin yang bekerja. Nah, saya bayangkan kalau saudara sekarang ini berada dalam situasi itu, atau situasi itu dibawa dalam keberadaan sekarang, maka kita tinggal bekerja di belakang meja, diam saja, tidak banyak aktivitas, dan kerja pikiran. Itu bisa dilakukan dimanapun, tidak perlu repot. Bukankah kalau kita bekerja non-stop misalnya 1 minggu penuh, tidak cukup hanya 6 hari tetapi 7 hari full, betapa produktivitas kita akan tinggi, begitu. Tetapi pada waktu itu orang tidak demikian, hasilnya justru orang menjadi tertekan, bukan produktivitasnya tinggi, tetapi kondisi manusia menjadi tertekan jiwanya. Dan ketika jiwa lemah, maka tenaganya pun tidak lagi dapat digunakan secara efektif. Jadi hasilnya adalah kosong. Sudah di berbagai tempat diusahakan ada siklus yang berubah dari 6 hari bekerja, 1 hari berhenti untuk beristirahat, dan ternyata upaya-upaya untuk produktivitas itu tidak berhasil. Nah, saudara, sebetulnya Tuhan sudah memberi hikmat kepada kita dengan firman Tuhan dalam 10 perintah Tuhan, hormatilah, kuduskanlah hari Sabat. Apa yang terjadi? Tuhan mengerti ciptaannya itu siapa. Saya dan saudara itu dikenalnya dengan baik. Kalau di luar siklus ini, maka tidak akan menjadi baik bagi kita. Tuhan tidak sedang memberikan orang tekanan dengan berbagai pekerjaan yang membuat orang tertekan jiwanya. Tuhan tidak memerintahkan umat yang dikasihinya itu menjadi umat yang dibelenggu oleh hasrat, ambisi bekerja, lalu istilahnya sekarang maniak kerja, yang mengabaikan aspek-aspek lainnya. Jadi ternyata manusia itu bukan hanya makhluk pekerja, namun diciptakan Tuhan juga menjadi makhluk yang beristirahat, makhluk yang perlu berhenti, dan malah inilah yang menjadi cara Tuhan. Bukankah yang terbaik bagi kita adalah perhentian terakhir? Pada saat orang sudah dapat merampungkan pekerjaannya dan sampai pada perhentian terakhir, lalu di sana Tuhan melihat, oh sungguh baik hambaku, engkau telah melakukan tugas dengan baik. Pujian dari Tuhan. Orang bekerja dihargai Tuhan. Pekerjaan baik sungguh Tuhan perintahkan supaya kita tidak jemu-jemu untuk melakukan yang baik. Tetapi Tuhan tidak menghendaki umatnya dibelenggu dengan hasrat ketamakan, ingin memperoleh dan mendapatkan semua yang diinginkannya melalui usaha dan pekerjaannya. Nah, kerja yang dilakukan dalam ambisi lalu mengabaikan tatanan kehidupan yang Tuhan berikan, supaya ada waktu istirahat, supaya ada waktu untuk dengar-dengaran dengan Tuhan, ada waktu untuk membangun persekutuannya, sebab orang butuh relasi, orang butuh akrab dengan saudara-saudaranya, butuh mesra dengan keluarga-keluarganya, dan ini semua diperlukan. Tuhan tahu itu. Nah, kalau diabaikan salah satunya menjadi berbahaya. Orang Yahudi sudah diberi tatanan itu. Mereka berhenti pada hari Sabat.
Sayangnya orang-orang Yahudi memiliki tradisi tidak demikian. Hari Sabat justru ekstrim berhentinya. Peraturan Sabat bukan hanya berhenti dari pekerjaan 6 hari yang sudah dilakukannya, tetapi ditambah dengan aturan-aturan sendiri yang dianggap itu melebihi ketentuan Tuhan dan itu dianggap baik di hadapan Tuhan. Lalu ketika hari Sabat, dalam Misnah dan Talmud, aturan-aturan mengenai Taurat, rincian-rincian penjabaran 10 firman tadi tentang Sabat itu diuraikan begitu panjang lebar. Ada ketentuan tidak boleh bepergian. Artinya apa? Hanya boleh seperjalanan Sabat. Barangkali hanya 1 mil saja jauhnya dari rumah. Tidak boleh ada aktivitas dapur. Tidak boleh memasak. Jadi sudah harus dimasak sebelumnya, sebelum hari Sabat sudah disiapkan. Tidak boleh juga bekerja, artinya orang-orang yang berprofesi sebagai penolong orang berhenti karena menyembuhkan orang dianggap itu pekerjaan. Jadi tidak boleh menyembuhkan orang, menolong orang sakit tidak perlu. Ada juga aturan tentang bagaimana mereka harus menjalani hal-hal yang sudah ditentukan tadi dengan betul-betul diawasi, dan ada pelanggaran. Ketika terdapat pelanggaran maka sanksi diberikan, kecaman, dianggap orang yang tidak mengenal Allah. Jadi saking perintah Sabat yang dilebih-lebihkan dalam tradisi mereka tadi, orang pada hari Sabat bukan malah merdeka dari tuntutan kerja, merasakan damai sejahtera dan kebebasan dari Tuhan dari rutinitas yang membelenggu mereka menjadi umat yang tertekan, tetapi malah tekanan baru karena pada hari Sabat tidak boleh melakukan apa-apa. Sampai ada seorang yang mengomentari tentang peraturan Sabat orang Yahudi itu ngomong begini, orang Yahudi begitu ketatnya membuat peraturan Sabat sampai orang buang air besar saja itu loh tidak boleh, ditunda nanti setelah hari Sabat, begitu. Sampai ekstrimnya begitu penggambarannya. Itu artinya perintah ini sangat menjadi tidak manusiawi, tidak masuk akal lagi dan tidak mungkin dilakukan. Itu yang menarik. Itulah mengapa ketika murid-murid Tuhan Yesus memetik gandum dicela karena hari Sabat. Padahal itu aturan di dalam kitab Ulangan bisa, kecuali pada hari Sabat mengerjakan panenan, kemudian memperkerjakan para pekerjanya, hamba-hambanya untuk bekerja. Nah, itu menindas, tidak membebaskan hamba-hamba untuk beristirahat pada hari Sabat. Tetapi kalau orang lapar dan memetik gandum untuk makan hari itu wajar, itu bisa. Bahkan pengalaman Perjanjian Lama tentang Daud yang perlu pertolongan untuk makan karena sedang dikejar-kejar oleh Saul, masuk ke rumah Allah dan bertemu dengan imam yang ada di sana dan meminta sesuatu dari imam itu diberi. Yang ada hanya roti sajian yang boleh dimakan hanya imam, tidak boleh dimakan orang biasa. Tetapi karena untuk menolong orang maka bisa dimakan, diberikan kepada Daud. Itu bisa asal Daud, orang-orang yang mengikuti Daud, yang bersama dengan Daud adalah orang-orang yang menguduskan diri, orang-orang yang tidak bergaul dengan perempuan, artinya berbuat zina. Itu berarti saudara-saudara, orang-orang yang saat itu berhadapan dengan Tuhan, para pemimpin agama Yahudi mencari-cari kesalahan dari yang dikerjakan Tuhan. Apalagi ditambah pada hari Sabat Tuhan Yesus menyembuhkan tangan orang yang keple, yang tangannya mati sebelah. Tangan sebelahnya tidak bisa digerakkan. Tangan penting bagi kita semua. Sampai sekarang ini tangan menjadi organ yang cukup banyak kita gunakan.
Nah, apa yang terjadi ketika gambaran seorang laki-laki dengan tangan yang lumpuh, tangan yang tidak bisa digerakkan, maka menunjukkan bahwa orang ini tidak produktif. Orang ini terbelenggu dengan keterbatasannya. Bisa jadi itu sendiri sudah sakit. Kita tidak melihat ada di situ, tapi gambaran tentang tangan, kalau ini menjadi sebuah simbol, tangan itu untuk melakukan berbagai aktivitas sementara separuh saja. Sementara dia seorang kepala rumah tangga yang mesti bertanggung jawab penuh, tidak bertanggung jawab separuh. Apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus ketika melihat orang yang keple itu? Kasihan, berbelas kasih. Dan tindakan Tuhan, pekerjaan yang dilakukan Tuhan, perbuatan yang dilakukan saat itu mulia di hadapan Tuhan, menyembuhkan orang. Bukan dengan pamrih, bukan dengan ambisi mendapatkan imbalan dari apa yang dilakukan atau dari pekerjaannya itu. Semata-mata tindakan baik, perbuatan baik menolong orang, itu pun dicela karena bertentangan dengan peraturan Sabat. Jadi saudara-saudara, pesan yang mau disampaikan oleh Injil pada hari ini kepada kita adalah peraturan, ketentuan agamawi dalam rangka membangun hidup bersama, termasuk tatanan-tatanan ritual dalam kita beribadah pada hari Sabat. Kalau orang Kristen sekarang pada hari Minggu, itu penting. Kita perhatikan betul. Kita perlu istirahat. Kita perlu memulihkan kondisi. Kita perlu mempersiapkan awal minggu dengan sebuah kondisi yang betul-betul prima untuk memasukinya. Tetapi peraturan Sabat yang semestinya untuk memulihkan dan membebaskan kita dari kelemahan tadi, jangan sampai dibuat menjadi tekanan bagi kita. Itu berarti ketika kita melakukan pekerjaan pelayanan pada hari Sabat, bukan sebuah tindakan yang memaksa orang. Ke gereja bukan sebuah kewajiban, tetapi justru hak kita. Hak untuk merdeka dari tuntutan bekerja setiap hari, dan di sana kita memuliakan Tuhan. Di dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita, doa dinaikkan, hubungan kasih dibangun, perhatian satu dengan yang lain diwujudkan dalam persekutuan, sekalipun tidak dalam perjumpaan tatap muka sekarang ini. Persekutuan kita yang hidup tetap dibangun melalui ibadah bersama, sekalipun di rumah sendiri-sendiri. Ini semua berguna untuk kita memperoleh hak bebas, hak menikmati sukacita. Karena kita perlu Tuhan. Kita tidak hidup sendiri dan mengatasi persoalan kita sendiri dengan kekuatan sendiri. Jadi di dalam kita melaksanakan tuntutan agamawi, kita harus tetap memperhatikan bahwa peraturan-peraturan diberikan Tuhan, termasuk peraturan Sabat diberikan kepada umat Tuhan, bukan untuk membelenggu orang, tetapi justru untuk membebaskan orang dari berbagai tekanan kehidupannya, untuk memerdekakan orang. Dengan begitu, mari kita wujudkan pekerjaan baik dalam pelayanan hari Minggu kita. Dengan sukacita di dalam Tuhan, kita tidak diajak berhenti berarti pasif, tidak usah berpikir dan melakukan apa-apa, bukan itu. Tetapi pekerjaan mulia dalam rangka membangun kehidupan, meningkatkan produktivitas melalui koordinasi, melalui hubungan yang ditata kembali, melalui kasih yang dibagi, melalui doa-doa yang dinaikkan, melalui firman Tuhan yang kita renungkan. Kita memerlukan semua itu. Itu hak kita yang diberikan oleh Tuhan, supaya kita bisa menikmatinya, menikmati hari Sabat dengan penuh sukacita. Nah, akhirnya perintah Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Tuhan Yesus, Tuhan hari Sabat. Semua hari harus dilakukan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Sehingga perbuatan baik kita bukan dibatasi ketika tidak saat hari berhenti atau saat hari istirahat, tetapi
setiap waktu kita bisa melakukan semua yang baik demi Tuhan, untuk Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, jangan berhenti untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tetapi ingat, jangan orang diperbudak oleh ambisi untuk melakukan semua pekerjaan demi dirinya sendiri. Tetapi lakukanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus bagi kemuliaan Dia, untuk membangun kehidupan ini menjadi orang-orang kita bersama menikmati damai sejahtera. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Tuhan kita. Selamat merayakan hari Minggu dengan segala sesuatu yang baik, membangun persekutuan dalam keluargamu, menyatakan cinta kasihmu kepada orang-orang di dekatmu, supaya persekutuan kita menjadi persekutuan yang hidup dan Tuhan berkenan atas itu semua. Namun jangan pada hari istirahat saudara dikuasai ambisi dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hanya menyenangkan diri sendiri. Banyak orang Kristen yang pada hari Minggu justru merdeka, tetapi digunakan bukan untuk membangun, tetapi malah untuk plesir saja. Memang kadang plesir itu penting, tetapi kalau itu kemudian menjadi yang utama, lalu keperluan untuk membangun hubungan dengan Tuhan tidak diperhatikan, maka itu keliru, maka itu tidak benar, maka itu pekerjaan yang bukan berkenan kepada Tuhan. Ada juga orang yang menawar, loh saya kemana saja tidak masalah, yang penting saya sudah bergereja, saya sudah kebaktian dulu. Ada juga yang karena situasinya kebaktiannya nanti. Tetapi saudara, Tuhan melihat hatimu, kesungguhan apa yang kamu lakukan keluar dari dalam hati, dalam rangka mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi orang yang keplek, dalam rangka membangun hidup, atau untuk memenuhi ambisi. Jadi kita jaga hati kita perhatikan motivasi di dalam kita melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki. Dan pada hari Sabat ini pun kita harus melakukan semua yang baik bagi kehidupan bersama dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan berkenan atas kita dan Tuhan menyertai kita, menyempurnakan pekerjaan kita juga sehingga namanya yang dipermuliakan. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengambil saat hening. Dan mari kita mendoakan kehidupan kita sebagai persekutuan, masyarakat kita, bangsa kita, dan orang-orang yang dapat kita jangkau di dalam doa syafaat kita pada hari ini. Dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita sehati berdoa menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau melihat karya pekerjaan yang kami lakukan demi kemuliaan Tuhan sesungguhnya tidak dibatasi hanya pada 6 hari. Pada hari ke-7 bukan perhentian akhir bahwa kami lalu tidak dapat melakukan apa-apa. Kami terikat dengan peraturan-peraturan ibadah, peraturan pelayanan yang dilakukan gereja. Bukan itu, tetapi kami akan memandangnya bahwa keperluan kami untuk membangun hubungan dengan Tuhan adalah hal yang utama. Itu pekerjaan yang baik. Demikian juga ketika kami menolong sesama kami, itu pun hal yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Karena itu Bapa, justru kesempatan kami pada hari Sabat, pada hari Minggu bagi umat Kristen untuk membangun persekutuannya, ini adalah kesempatan yang berharga untuk kami mendapatkan hak untuk dapat berbagi kepada sesama kami, untuk menyalurkan berkat-Mu, untuk membangun kehidupan kami bersama sebagai umat Allah, sebab kami tidak sendirian. Kami bertanggung jawab menghidupi kehidupan bersama. Kami memerlukan orang lain, kami memerlukan saudara-saudara kami. Karena itu Tuhan,
pada hari Minggu ini kami pun dipanggil untuk melakukan semua pekerjaan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu jagai hati kami dengan Roh Kudus, supaya kami dapat menimbang-nimbang dengan hikmat Tuhan, mana yang membangun, mana yang membangun kehidupan bersama, mana yang mendatangkan kebaikan bagi sesama. Tetapi jauhkan kami dari segala yang hanya memikirkan dan melakukan untuk diri kami pribadi, demi keuntungan pribadi dan berpusatkan pada pribadi kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu pada hari ini. Dan sekarang kami pun berdoa untuk umat Tuhan secara khusus GITJ Kudus yang saat ini bahu-membahu membangun usaha dan pekerjaan baik dilakukan di tengah-tengah masyarakat melalui pelayanan di berbagai bidang yang dapat dilakukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara kami yang bekerja di bidang pelayanan medis, Tuhan perlengkapi dengan kesehatan dan kekuatan supaya lembaga-lembaga pelayanan ini tetap dikerjakan oleh utusan-utusan Tuhan di sana yang mengabdi bagi kehidupan manusia, bagi kepentingan masyarakat semua, hingga melalui pertolongan dan berkat Tuhan yang terus mengiringi kehidupan mereka, para pelayan medis dapat bekerja dengan sukacita, dengan topangan dan perlindungan dari Tuhan untuk tetap dapat kuat dan melaksanakan pekerjaannya, karena pekerjaan pelayanan di sana sungguh mulia. Demikian juga pada bidang-bidang yang lainnya, baik dalam bidang pendidikan, dalam bidang pembinaan, yang dilakukan melalui persekutuan-persekutuan, melalui lembaga-lembaga pelayanan pendidikan. Tuhan berkati supaya lembaga-lembaga yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat melayani di sana akan membawa perubahan, generasi yang terdidik, generasi yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan mengabdikan dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Dengan begitu Bapa, perubahan demi perubahan dari waktu ke waktu akan terjadi dan membuahkan kehidupan di bumi ini semakin berdamai sejahtera, semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa pada masa peringatan Hari Lingkungan Hidup ini pun kami diajak untuk peduli kepada ciptaan Tuhan sepenuhnya, supaya kami dapat membangun harmoni dengan hidup bersama-sama di antara berbagai ciptaan ini. Kami saling ketergantungan satu dengan yang lain. Kami membutuhkan air yang cukup, kami membutuhkan udara yang segar, dan peran kami di dalamnya untuk menjaga dan merawat alam semesta ini sungguh-sungguh besar, sungguh-sungguh diperlukan Tuhan, karena kami adalah mitra-mitra kerja Tuhan untuk membangun kehidupan bersama ini. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk anggota jemaat Tuhan yang saat ini mengalami keberadaan yang cukup berat, keadaan yang tidak hanya sekedar lumpuh, tetapi bahkan kehilangan harapan dan semangat untuk menjalani kehidupan karena barangkali berbagai tantangan berat yang harus dihadapinya, atau juga yang saat ini masih dalam kebimbangan dan tidak merasakan kenyamanan hidup karena berbagai persoalan yang dihadapi berkaitan dengan perubahan-perubahan pada masyarakat ini. Lebih-lebih adanya pandemi COVID-19 yang belum teratasi. Namun semua orang yang terdampak ini akan terus bahu-membahu, saling mengangkat dan mempedulikan, hingga penderitaan saudara-saudara kami ini sungguh-sungguh terlepas dari kehidupan mereka, dan akhirnya kami dapat menikmati kasih yang menghidupkan semangat, yang memberikan pengharapan bagi saudara-saudara kami yang kehilangan semangat dan pengharapannya kepadamu. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kepulihan bagi masyarakat bangsa Indonesia ini untuk dapat menikmati hari-hari yang baik. Hari-hari kami sungguh peduli satu dengan yang lain, saling membantu untuk pekerjaan baik, sehingga masyarakat bangsa dan negara kami dengan cita-cita masyarakat adil makmur berdasarkan kasih dan perdamaian
untuk mewujudkan perdamaian di tengah-tengah dunia ini dapat terwujud. Karena itu tolonglah kami bersama para pemimpin bangsa dan seluruh komponen masyarakat dapat mewujudkan masyarakat bangsa Indonesia yang sungguh-sungguh satu untuk menerai masa depan bangsa ini menjadi masa depan yang terang, masa depan yang damai sejahtera yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa ada yang terkecuali. Kami juga berdoa untuk secara khusus saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit, yang sedang dalam perawatan khusus. Tuhan berkati hamba-hambamu dipulihkan dan disembuhkan. Kami berdoa untuk hamba-hambamu yang sekarang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing juga. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin kehidupan mereka. Tuhan perlengkapi dengan segala yang baik. Mereka dapat lepas dari tantangan kehidupan yang sedang dialami dan kami bersama-sama dapat ambil bagian untuk meringankan beban saudara-saudara kami itu. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami, mereka yang terikat dan terbelenggu, mereka yang tidak mampu lagi menikmati segala aktivitas seperti orang-orang pada umumnya. Tetapi mereka harus berjuang untuk mempertahankan kesehatan secukupnya. Karena itu berikan orang-orang usia lanjut kami yang saat ini Tuhan izinkan kami dapat memberikan pelayanan kepada mereka melalui kasih, melalui perhatian dan doa-doa kami. Tuhan menolong kami semua, baik yang usia lanjut, orang-orang muda yang melayani orang-orang usia lanjut, anak-anak kami yang masih tergantung pada orang tuanya, saling merasakan, saling menikmati kehidupan dalam damai dan pemeliharaan Tuhan. Bapa Surgawi, demikianlah sempurnakan kami semua di dalam menaikkan doa-doa kami kepadamu, sebab kami hamba-hambamu yang senantiasa berserah bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik bagi kami. Karena itu Bapa, jadilah kehendakmu bagi kami. Kami pun berdoa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Dan marilah kita mengingat sabda Tuhan di dalam Mazmur 117 yang demikian firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Umat Tuhan menyanyikan nyanyian persembahan ini dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait pertama, kedua, dan ketiga. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapakah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan.
persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bersama menaikkan doa persembahan kita, dan jemaat Tuhan saya panggil bangkit berdiri. Bapa, segala yang ada pada kami pemberian-Mu, wujud kasih dan kemurahan-Mu. Karena itu pada hari ini kami dengan bersuka cita di hadapan Tuhan, dengan bersyukur sepenuh hati, memberikan persembahan yang sudah kami kumpulkan dan Tuhan berkenan menguduskannya. Jadikan persembahan kami ini berkenan kepada Tuhan, sebab keluar dari hati anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhanlah sumber berkat, sumber kehidupan, dan segala kebaikan bagi kami. Tanpa Tuhan kami tidak mampu menghasilkan apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak dapat menikmati apapun yang ada pada kami. Karena itu segala kemurahan Tuhan yang mengiringi sepanjang hidup kami, bahkan janji pemeliharaan Tuhan yang nyata bagi anak cucu orang percaya, yang sudah terbukti turun-temurun, akan kami pegang. Karena itu berdasarkan percaya kami kepadamu ini, kami akan terus melakukan pekerjaan yang baik, usaha-usaha yang membangun kesejahteraan hidup bersama, baik di dalam gereja maupun di dalam masyarakat bangsa kami. Kami serahkan persembahan syukur kami, pun demikian doa persembahan kami di hadapan Tuhan. Terimalah dan Tuhan menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, dan pengakuan iman rasuli akan dipandu oleh majelis gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8, aku percaya kepada Roh Kudus. 9, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10, pengampunan dosa. 11, kebangkitan daging. 12, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan yang saya kasihi di dalam Kristus, nyanyian pengutusan kita, pelengkap Kidung Jemaat nomor 185, bait yang pertama sampai bait yang ketiga, Tuhan mengutus kita. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, dengan senang, berarti
Mari kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Umat Tuhan, mari bangkit berdiri dan kita menerima pengutusan dan berkat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Roh Kudus menolong kita melakukan perbuatan-perbuatan baik dan yang benar, sebab hal itu mulia di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam penantian dengan setia akan kedatangan-Nya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nyanyian penutup kita, Haleluya, pujilah Tuhanmu. Kidung Jemaat nomor 349. Umat Tuhan, ibadah usai dan silakan mengambil saat teduh pribadi sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.